Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Bidan Yustika. Sebelumnya saya permisi menutup tirai dulu ya. Baik Bu, di sini saya akan melakukan konseling tentang kontrasepsi metode suhu basal tubuh. Hari ini apakah ada keluhan Bu? Ada. Gak ada. Oh iya, baiklah. Di sini kita akan dibantu dengan media, yaitu media lembar balik. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan maksud dan tujuan konseling. Pengertian metode suhu basal tubuh yaitu suatu metode kontrasepsi yang dilakukan dengan mengukur suhu tubuh untuk mengetahui suhu basal tubuh yang dapat menentukan masa ovulasi. Suhu tubuh basal adalah suhu tubuh sebelum ada aktivitas apapun. Biasanya diambil pada saat tidur dan ibu belum meninggalkan tempat tidur. Ya, selanjutnya ada efektivitas metode suhu basal tubuh yaitu cukup baik dengan angka kegagalan 0,3 sampai 6,6 kehamilan pada 100 wanita per tahun. Lebih efektif apabila dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lain seperti kondom, spermisida, ataupun metode kalender atau pantang berkala. Selanjutnya di sini ada keuntungannya. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pasangan terhadap masa subur. Yang kedua, membantu wanita yang mengalami siklus tidak teratur dengan cara mendeteksi ovulasi. Yang ketiga, dapat membantu menunjukkan perubahan tubuh lain selain underservix berada dalam kendali wanita. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk mencegah atau meningkatkan kehamilan. Selanjutnya di sini ada keterbatasan metode suhu basal. Yang pertama, membutuhkan motivasi. Yang kedua, perlu diajarkan oleh spesialis keluarga berencana alam. Selanjutnya, suhu tubuh basal dipengaruhi oleh penyakit, kurang tidur, stres atau tekanan emosional, alkohol, penggunaan sedativa, imunisasi, iklim, dan gangguan saluran cerna. Apabila suhu tubuh tidak diukur sekitar waktu yang sama setiap hari, maka akan menyebabkan ketidakteraturan suhu tubuh basal. Selanjutnya, tidak mendeteksi permulaan masa subur sehingga mempersulit untuk mencapai kehamilan. Yang terakhir, membutuhkan masa pantang yang panjang atau lama. Selanjutnya, teknik pengukuran metode suhu basal tubuh. Umumnya digunakan untuk termometer khusus dengan kalibrasi yang diperbesar atau basal termometer, atau jika tidak tersedia, gunakan termometer merkuri. Termometer elektronik sedikit kurang akurat. Waktu pengukuran harus pada saat yang sama setiap pagi dan setelah tidur nyenyak sedikitnya 3-5 jam serta masih dalam keadaan istirahat yang mutlak. Selanjutnya, pengukuran suhu tubuh melalui oral selama 3 menit, rektal dan vaginal selama 1 menit. Pengukuran suhu tubuh basal harus dilakukan dan dicatat tiap harinya. Gunakan catatan suhu pada kartu tersebut untuk 10 hari pertama siklus haid untuk menentukan suhu tertinggi dari yang normal dan rendah. Dalam pola tertentu, kondisi-kondisi di luar normal atau biasanya. Abaikan setiap suhu tinggi disebabkan oleh demam atau gangguan lain. Tarik garis pada 0,05 derajat Celcius sampai 0,1 derajat Celcius di atas suhu tertinggi dari suhu 10 hari tersebut. Garis ini disebut garis pelindung atau cover line atau garis suhu. Selanjutnya, periode tak subur mulai pada sore hari. Setelah hari ketiga berturut-turut suhu tubuh berada di atas garis pelindung atau suhu basal. Selanjutnya, hari pantang senggama dilakukan sejak hari pertama haid hingga sore ketiga kenaikan secara berurutan suhu basal tubuh atau setelah masuk periode masa tak subur. Selanjutnya ada masa pantang untuk senggama pada metode suhu basal tubuh lebih panjang dari metode ovulasi Billings. Yang terakhir, perhatikan kondisi lendir subur dan tak subur yang dapat diamati. Baiklah Bu, apakah sudah jelas penjelasan saya tadi? Sudah. Ada pertanyaan? Enggak ada. Oh ya, baik, terima kasih atas kerjasamanya. Saya pamit dulu Bu, terima kasih. Ya. Ngomong pak